Indonesia berhasil mengurangi utang luar negeri totalnya, sebuah berita positif yang patut kita syukuri. Namun, di balik angka-angka itu, ada satu tren yang sangat menarik, bahkan bisa menjadi kunci masa depan ekonomi kita. Data terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dua kreditur terbesar, Cina dan Amerika Serikat, kini menunjukkan arah pinjaman yang berlawanan. Pinjaman dari Cina terus menembus rekor tertinggi, sementara pinjaman dari Amerika Serikat justru mengalami penurunan yang signifikan. Apa yang menyebabkan tren berbeda ini? Dan apa dampaknya bagi struktur pembiayaan pembangunan Indonesia ke depan? Kita akan bedah semuanya dalam video ini. Mari kita mulai dengan gambaran besarnya. Posisi utang luar negeri Indonesia per Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar AS dolar, turun sedikit dari bulan sebelumnya. Ini adalah kabar baik, menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengelola utang dengan baik. Rasio ULN terhadap PDB juga turun menjadi 30%, angka yang dianggap sehat dan aman. Jika kita lihat negara pemberi pinjaman, Singapura masih menjadi yang terbesar dengan pinjaman mencapai 56,5 miliar AS dolar. Disusul oleh Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Hong Kong. Namun, di antara daftar tersebut, pergerakan dari Cina dan Amerika Serikat menjadi sorotan utama. Data terbaru menunjukkan dinamika yang berlawanan, yang memicu pertanyaan besar tentang strategi pembiayaan Indonesia. Inilah bagian inti dari pembahasan kita. Mengapa tren utang ke Cina dan Amerika Serikat berlawanan? 1. Utang ke Cina mencetak rekor. Posisi ULN Indonesia dari Cina terus melonjak hingga mencapai rekor tertinggi di angka 24,45 miliar AS dolar pada Juli 2025. Angka ini naik secara konsisten dalam setahun terakhir. Kenaikan ini tidak lepas dari intensifikasi hubungan pembiayaan antara Indonesia dan Beijing. Dana pinjaman ini seringkali digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, hingga proyek energi. Cina secara agresif berinvestasi di negara-negara berkembang untuk memperluas pengaruhnya, dan Indonesia menjadi salah satu mitra utama. 2. Utang ke Amerika Serikat menurun. Sebaliknya, pinjaman dari Amerika Serikat menunjukkan arah yang berbalik. Per Juli 2025, ULN dari AS turun ke 26,67 miliar AS dolar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipandang sebagai cerminan dari pergeseran strategi investasi Washington. Di tengah ketegangan global dan kebijakan proteksionis yang dimainkan oleh Presiden Donald Trump, fokus ekonomi Amerika sepertinya bergeser, mengurangi eksposur mereka di pasar-pasar tertentu. Perbedaan tren ini menimbulkan dilema yang menarik bagi Indonesia. Di satu sisi, meningkatnya utang dari Cina membuka ruang pembiayaan yang besar untuk mempercepat pembangunan, terutama di sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketergantungan yang berlebihan pada satu negara kreditur saja. Ketergantungan ini menuntut pengelolaan risiko yang sangat hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas utang luar negeri Indonesia di masa depan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan sumber pembiayaan tradisional, tapi juga membuka diri pada kekuatan ekonomi baru. Melihat tren ini, apakah Indonesia sudah berada di jalur yang benar untuk pembangunan jangka panjangnya? Atau justru ada risiko ketergantungan baru yang harus diwaspadai? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.